Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB pada formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-15 yaitu manajemen portofolio TI sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi Kemenpan RB tahun 2024. Sekilas terkait dengan manajemen portofolio TI ini, bahwa manajemen portofolio TI ini adalah proses terpusat untuk mengelola siklus hidup seluruh investasi TI dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan pemilihan, penentuan prioritas, dan koordinasi berbagai proyek dan layanan TI untuk memastikan keselarasan dengan strategi bisnis dan memaksimalkan pengembalian investasi. Komponen utama dari manajemen portofolio TI yang pertama adalah inventarisasi portofolio TI, yang kedua adalah evaluasi portofolio TI, yang ketiga adalah seleksi dan prioritisasi, yang keempat adalah alokasi sumber daya, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Proses manajemen portofolio TI diantaranya yang pertama adalah mendefinisikan strategi TI, yaitu memahami strategi bisnis organisasi dan menerjemahkannya ke dalam strategi TI, menentukan tujuan, sasaran, dan prioritas TI. Yang kedua adalah mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data tentang aset TI, proyek, aplikasi, dan layanan, menilai biaya, manfaat, resiko, dan ketergantungan. Yang ketiga adalah menganalisis portofolio, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja dan keselarasan portofolio TI dengan strategi bisnis, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Proses yang keempat adalah mengembangkan rencana aksi, yaitu mengembangkan rencana aksi untuk mengoptimalkan portofolio TI, termasuk inisiatif baru, penghentian proyek, dan realokasi sumber daya. Yang kelima adalah implementasi dan monitoring, yaitu dengan menerapkan rencana aksi dan memantau kemajuannya secara berkala, melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Tools dan teknik dalam manajemen portofolio TI yang pertama adalah balance scorecard, yaitu kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu analisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga adalah analisis portofolio, yaitu analisis untuk mengevaluasi dan memprioritaskan investasi TI berdasarkan kriteria seperti risiko dan pengembalian. Yang keempat adalah analisis biaya dan manfaat, yaitu analisis untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu investasi TI. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. PT Maju Jaya sedang mengevaluasi portofolio TI mereka. Salah satu aplikasi Customer Relationship Management yang sudah digunakan selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan kinerja dan peningkatan biaya perawatan. Namun, aplikasi tersebut masih digunakan oleh sebagian besar departemen penjualan. Dalam situasi ini, manakah strategi manajemen portofolio TI yang paling tepat untuk diterapkan pada aplikasi CRM tersebut? A. Mempertahankan aplikasi dengan investasi tambahan untuk peningkatan dan optimasi. B. Mengganti aplikasi dengan solusi CRM berbasis cloud yang lebih modern. C. Menghentikan aplikasi secara bertahap dan mengalihkan fungsionalitasnya ke aplikasi lain. D. Membiarkan aplikasi berjalan apa adanya tanpa investasi lebih lanjut. E. Mengembangkan aplikasi CRM baru secara internal untuk menggantikan aplikasi yang ada. Jawabannya adalah A. Mempertahankan aplikasi dengan investasi tambahan adalah strategi yang paling tepat karena meminimalisir disrupsi operasional dan tetap menjaga fungsionalitas yang dibutuhkan. Investasi dapat difokuskan pada peningkatan kinerja, optimasi, dan integrasi dengan sistem lain. Pada opsi atau pilihan B, C, dan E, itu mengganti atau menghentikan aplikasi berpotensi menimbulkan disrupsi operasional yang signifikan, biaya migrasi data, dan kurva pembelajaran bagi pengguna. Pada pilihan D, yaitu membiarkan aplikasi tanpa investasi akan memperburuk masalah dan berdampak negatif pada produktivitas. Kita lanjut pada soal yang kedua. Sebuah perusahaan startup berencana mengembangkan platform e-commerce baru. Tim TI mengusulkan dua arsitektur sistem. Yang pertama microservice dengan cloud hosting dan yang kedua adalah aplikasi monolitik dengan server on-premise. Manakah pertimbangan utama yang harus dievaluasi dalam manajemen portofolio TI untuk memilih arsitektur yang tepat?
A. Kompleksitas infrastruktur dan ketersediaan tenaga ahli cloud. B. Biaya lisensi perangkat lunak dan kebutuhan bandwidth internet. C. Skalabilitas sistem dan kecepatan pengembangan fitur baru. D. Preferensi tim pengembang dan tren teknologi terkini. E. Kebijakan keamanan data dan regulasi terkait data center. Jawabannya adalah E. Meskipun microservice dan cloud hosting menawarkan skalabilitas dan kecepatan pengembangan, pertimbangan utama haruslah kebijakan keamanan data dan regulasi terkait, terutama jika startup tersebut bergerak di bidang yang sensitif terhadap data. Pada pilihan A, B, C, dan D itu faktor-faktor penting, tetapi tidak sepenting kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan data yang dapat berdampak serius pada bisnis jika diabaikan. Lanjut pada soal yang ketiga, sebuah organisasi nirlaba ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Namun, anggaran TI mereka terbatas. Manakah pendekatan manajemen portofolio TI yang paling efektif dalam situasi ini? A. Memilih solusi ERP open source dengan fitur dasar dan melakukan customization secara bertahap. B. Menunda implementasi ERP hingga anggaran TI mencukupi untuk solusi enterprise lengkap. C. Menggunakan spreadsheet dan aplikasi desktop yang sudah ada untuk meniru fungsi ERP. D. Menggalang dana khusus untuk implementasi ERP melalui crowdfunding atau hibah. E. Memilih modul ERP yang paling krusial dan mengintegrasikannya dengan sistem yang ada. Jawabannya adalah A. Solusi open source memungkinkan organisasi nirlaba untuk mengakses fungsionalitas ERP dengan biaya lisensi yang lebih rendah. Customization bertahap memungkinkan mereka untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pada pilihan B, menunda implementasi akan menghambat peningkatan efisiensi operasional. Pada pilihan C, spreadsheet dan aplikasi desktop tidak dapat menandingi fungsionalitas dan integrasi ERP. Pada pilihan D, menggalang dana membutuhkan waktu dan tidak selalu berhasil. Pada pilihan E, meskipun memilih modul krusial adalah strategi yang baik, integrasi dengan sistem yang ada dapat menjadi kompleks dan mahal. Lanjut pada soal yang keempat. Dalam manajemen portofolio TI, apa perbedaan utama antara Application Portfolio Management dan IT Service Portfolio Management? A. APM berfokus pada aplikasi individual, sedangkan ITSPM berfokus pada layanan TI yang terintegrasi. B. APM berfokus pada efisiensi biaya, sedangkan ITSPM berfokus pada nilai bisnis. C. APM berfokus pada siklus hidup aplikasi, sedangkan ITSPM berfokus pada kinerja layanan. D. APM berfokus pada rasionalisasi dan standarisasi aplikasi, sedangkan ITSPM berfokus pada pemenuhan kebutuhan bisnis. E. APM berfokus pada teknologi yang digunakan, sedangkan ITSPM berfokus pada pengguna layanan. Jawabannya adalah C. APM berfokus pada mengelola siklus hidup aplikasi mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga penghentian. ITSPM lebih fokus pada mengelola layanan TI yang diberikan kepada pengguna, memastikan kinerja, ketersediaan, dan keamanan layanan tersebut. Pada pilihan A, B, D, dan E itu meskipun ada beberapa perbedaan dalam fokus, opsi-opsi ini tidak mencakup perbedaan utama antara APM dan ITSPM. Lanjut pada latihan soal yang kelima. Sebuah perusahaan manufaktur sedang mengalami transformasi digital. Mereka ingin mengimplementasikan IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi. Manakah faktor risiko terbesar yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen portofolio TI untuk inisiatif IoT ini? A. Kurangnya standar dan interoperabilitas antar perangkat IoT. B. Biaya implementasi dan pemeliharaan infrastruktur IoT yang tinggi. C. Keterbatasan bandwidth dan konektivitas internet di pabrik. D. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang IoT. E. Keamanan data dan potensi serangan cyber pada perangkat IoT. Jawabannya adalah E. Keamanan data adalah risiko terbesar dalam implementasi IoT. Perangkat IoT yang terhubung ke internet rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan operasional, bahkan sabotase. Pada pilihan A, B, C, dan D, faktor-faktor ini juga merupakan risiko, tetapi dampaknya tidak sebesar risiko keamanan data. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.